teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Australian, tempat di mana kisah-kisah misteri dan horor dari berbagai penjuru negeri kita kupas dengan santai, tapi tetap bikin bulu kuduk berdiri. Aku Astrid, siap menemani malam kalian lagi dengan cerita yang gak cuma bikin merinding, tapi juga mikir seberapa gelap sisi lain dari kehidupan yang terlihat mewah dan bahagia. Kali ini, aku mau bagikan sebuah kisah yang berasal dari jantung sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Kisah yang telah beredar lama di kalangan para pedagang, tapi selalu dibicarakan dengan suara pelan, nyaris berbisik. Ini adalah cerita tentang sebuah keluarga kaya raya pemilik toko emas terbesar di pasar tradisional. Tapi kekayaan mereka katanya bukan berasal dari kerja keras, melainkan dari perjanjian kelam yang meminta tumbal darah setiap tahunnya. Cerita ini dikenal sebagai toko emas berdarah. Oke, siap teman-teman. Sekarang matikan lampu, pasang headset, dan pastikan kalian gak sendiri saat mendengarkannya. Karena kengerian dalam kisah ini bukan datang dari hantu, melainkan dari manusia, dan sesuatu yang lebih gelap dari itu. Semua bermula di akhir tahun 1980-an, di sebuah kota kecil bernama Temanggung. Kota ini terkenal dengan udaranya yang sejuk dan pasar tradisionalnya yang hidup sejak subuh. Di tengah hiruk pikuk pasar itu, berdiri sebuah toko emas yang mencolok, besar, terang, dan dipenuhi pengunjung setiap harinya. Namanya Toko Emas Sumber Rezeki. Pemiliknya adalah keluarga Lim, keturunan Tionghoa yang dulunya hidup pas-pasan. Sang kepala keluarga Lim, John N, dikenal sebagai sosok pekerja keras. Dahulu ia hanya menjajakan perhiasan imitasi keliling desa dengan sepeda tuanya. Namun dalam waktu kurang dari 5 tahun, ia punya toko sendiri. Stok emasnya begitu banyak dan mengkilap, hingga membuat toko itu dijuluki mini bank emas. Tak sedikit orang memuji kerja kerasnya, tapi bisik-bisik juga mulai muncul. Cepet banget kayaknya, ya, dari jualan emas palsu, langsung punya toko segede itu. Apalagi, kabarnya, tak ada satupun toko pesaing yang mampu bertahan lama di dekatnya. Entah karena bangkrut, atau karena alasan yang lebih misterius. Seiring berjalannya waktu, tanda-tanda aneh mulai muncul. Tetangga yang dulu memuji, kini mulai merasa ada yang ganjil. Setiap tahun, selalu ada anggota keluarga Lim yang meninggal secara mendadak. Dan waktunya hampir selalu bertepatan dengan momen penting. Ulang tahun toko, tahun baru Imlek, atau hari ulang tahun Lim Chunan sendiri. Tahun 1987, kakak perempuan Lim ditemukan meninggal di kamarnya, tanpa luka, tanpa riwayat sakit. Tahun berikutnya, keponakannya menyusul. Tahun setelahnya, cucu pertamanya meninggal di usia yang sangat muda. Kebetulan, kata banyak orang saat itu. Tapi ketika kebetulan itu terjadi berulang dan teratur setiap tahun, sulit untuk tidak curiga. Seorang mantan karyawan toko bernama Sutarno akhirnya angkat bicara. Beberapa tahun setelah berhenti bekerja di sana, ia mengaku awalnya tak tahu apa-apa. Ia hanya merasa aneh, karena setiap malam Jumat Kliwon, semua karyawan selalu diminta pulang lebih cepat. Tak boleh ada yang lembur, meski toko sedang ramai. Suatu malam, Sutarno tanpa sengaja kembali ke toko, karena dompetnya tertinggal. Ia masuk melalui pintu belakang yang tidak dikunci, dan itulah saat ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya lemas seketika. Di ruang belakang toko, keluarga Lim sedang berkumpul. Sebuah meja panjang terhampar kain merah, di atasnya lilin menyala, dan sebuah patung kayu tua dengan ukiran menyeramkan. Di depan patung itu, seekor ayam cemani tanpa kepala, darahnya ditampung dalam mangkuk emas bertatahkan batu. Mereka merapal mantra dalam bahasa yang terdengar asing, mungkin Mandarin kuno. Yang paling membuat Sutarno tak bisa tidur berhari-hari adalah sosok yang ia lihat di sudut ruangan. Tinggi, besar dan berwarna hitam legam. Matanya menyala merah, dan ia berdiri diam, mengawasi. Tahun 2020 berlalu, dan Kevin, anak bungsu keluarga Lim, pulang dari kuliah di luar negeri. Ia tumbuh berbeda, lebih logis, lebih kritis, dan tidak terlalu dekat dengan budaya keluarga. Saat kembali, ia mendapati rumah yang jauh lebih sepi. Banyak sepupu dan paman yang dulu sering berkumpul
kini sudah tidak ada. Ayah bilang mereka meninggal karena sakit, ujarnya. Tapi hatinya berkata lain. Rasa penasaran Kevin membawanya menyelinap ke ruang bawah tanah toko yang selama ini selalu terkunci. Dengan mencuri kunci cadangan, ia membuka ruang yang seolah membeku sejak dulu. Di dalamnya, ia menemukan kitab tua berbahasa Mandarin, penuh catatan dan nama. Satu persatu nama keluarga Lim tercantum, lengkap dengan tanggal meninggal mereka. Dan halaman terakhir, tertulis namanya sendiri dengan tinta merah, dilingkari simbol aneh. Kevin langsung mengkonfrontasi ayahnya, tapi bukannya menyesal, Chunan justru murka. Semua ini demi keluarga, demi toko. Kamu gak ngerti, Kevin, kalau gak ada tumbal, kita semua akan diambil. Malam itu juga, Kevin kabur. Ia tinggal sementara di rumah temannya dan mencoba menghubungi media, tapi tak satu pun percaya. Beberapa jurnalis bahkan merasa ketakutan setelah ia bercerita. Sejak malam itu, hidup Kevin berubah. Ia tak pernah bisa tidur nyenyak. Mimpi buruk menghantuinya setiap malam. Ia melihat wajah-wajah sepupunya yang sudah meninggal, memanggil namanya. Bayangan hitam muncul di cermin, dan suara tangisan terdengar dari kamar-kamar kosong. Pada tahun 2007, pasar tradisional Temanggung mengalami kebakaran besar. Api melalap hampir seluruh kios dan bangunan di area itu. Namun yang paling aneh, toko emas Sumber Rejeki tetap utuh, tak tersentuh api sedikit pun. Tapi tak ada satupun anggota keluarga Lim yang terlihat sejak kejadian itu. Mereka menghilang, tak ada jasad, tak ada kabar. Bahkan rumah mereka juga kosong, seperti ditinggalkan mendadak. Banyak yang percaya makhluk yang selama ini mereka puja akhirnya menagih janjinya. Meski toko emas itu tak ada lagi, desas-desusnya belum mati. Di kota lain beberapa tahun setelah kebakaran itu, berdiri toko emas baru dengan nama yang mencurigakan, Sumber Rejeki Baru. Pemiliknya kabarnya adalah cucu dari Lim Chun-an. Beberapa mantan pegawai mengaku ada satu ruangan di toko itu yang tak boleh dimasuki siapapun. Dan setiap tahun, selalu saja ada satu pegawai yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Jadi, kalau kamu sedang berjalan-jalan di pasar dan melihat sebuah toko emas yang terlalu mewah untuk ukuran pasar, mungkin ada baiknya kamu pikir dua kali sebelum masuk. Kekayaan yang datang dari kegelapan pasti akan ditagih, entah hari ini atau esok. Dan kadang, harga dari kemewahan itu adalah nyawa orang yang kita cintai. Kamu percaya dengan kisah pesugihan seperti ini? Atau menurutmu ini hanya urban legend yang berkembang dari rasa iri dan kecemburuan sosial? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Astralian, biar kita bisa terus menyelami dunia misteri bareng-bareng. Oke teman-teman, sampai ketemu di kisah berikutnya. Tetap waspada dan jangan biarkan rasa penasaranmu membuka gerbang yang tak bisa kamu tutup kembali. Stay curious and stay safe. Bye-bye.